Sepupu saya menuduh saya melakukan pelecehan seksual. Sekarang keluarga saya akhirnya menghubungi saya setelah hampir 10 tahun. Saya tumbuh di keluarga yang mungkin paling normal dari keluarga-keluarga normal. Orang tua saya bekerja keras, tetapi masih bisa merawat saya dan 3 kakak perempuan saya. Kami tidak pernah terlalu dekat sebagai keluarga, tetapi tidak pernah memiliki masalah juga. Hal yang sama berlaku untuk keluarga besar saya. Mereka selalu tinggal beberapa jam jauhnya, tetapi kami bertemu selama liburan musim panas atau Natal dan selalu berhubungan baik. Tetapi ketika kami semakin dewasa, kami secara alami menjadi semakin terpisah karena setiap orang memiliki kehidupan masing-masing. Saya sekarang berusia 31 tahun. Pada tahun 2014, saat saya berusia 22 tahun dan kuliah, saya menerima telepon dari ibu saya yang mengubah hidup saya. Saya ingat saya bahkan tidak menjawab telepon tersebut pada awalnya, karena sedang bermain game dengan teman-teman. Tetapi dia langsung menelepon lagi setelah panggilan pertama. Ini adalah aturan yang tidak tertulis dalam keluarga kami. Jika Anda menelepon 2 kali seperti itu penting. Seperti hal yang penting jika seseorang meninggal. Jadi ketika dia menelepon lagi, saya meminta maaf dan menjawab, hanya untuk mendengar kekacauan di ujung sana. Seperti orang-orang sedang bertengkar. Tetapi ketika ibu saya menyadari bahwa saya telah menjawab, terdengar seperti dia pergi ke ruangan lain dan menutup pintu. Saya hanya bertanya apa yang terjadi dan saya mendengar dia menangis. Ingatan saya tentang percakapan ini agak kabur, tetapi dia pada dasarnya bertanya apakah saya memiliki sesuatu untuk diakui tentang E. E adalah sepupu saya dari sisi ibu saya dan berusia 7 tahun lebih muda dari saya, 15 tahun saat itu. Pada saat itu saya bahkan belum melihat E selama beberapa tahun. Saya hanya bilang tidak dan bertanya apa yang terjadi. Dia semakin menangis dan mulai menuduh saya melakukan pelecehan seksual terhadap E saat kami masih kecil. Bahwa E sudah mengatakan segalanya kepada kakak perempuan saya, dan bahwa kakak perempuan saya memberitahu ibu saya dan bibi saya. E mengatakan kepada mereka bahwa saat dia berusia 9 tahun, dan saya berusia 16 tahun, dia sedang bermain di kamar saya ketika saya masuk dan mulai meraba-raba di bawah pakaiannya dan menciumnya. Ibuku berteriak agar saya mengatakan sesuatu, tetapi saya bahkan tidak bisa berbicara. Semuanya sangat absurd. Saya ingat berpikir bahwa itu pasti lelucon buruk. Hal terakhir yang saya ingat mengatakan bahwa itu tidak benar dan bahwa E berbohong. Tapi kemudian ibu saya melanjutkan dengan mengatakan bagaimana E memberikan deskripsi yang begitu rinci tentang di mana dan bagaimana. Kemudian dia terus bertanya sesuatu seperti apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu melakukan ini? Dan saya hanya berteriak kembali padanya tidak. Setiap kali. Semuanya berakhir dengan ibu saya membiarkan saya di speaker dan baik ibu maupun ayah saya mengatakan bahwa mereka tidak ingin berhubungan dengan saya lagi, dan tidak pernah menghubungi mereka lagi. 2 kakak perempuan saya mengirim pesan teks kepada saya kemudian pada hari itu, hampir mengatakan bahwa saya menjijikkan dan kemudian memblokir saya. Saya tahu itu aneh. Tetapi setelah panggilan itu saya pergi mandi lama. Sampai sekarang saya masih tidak tahu mengapa saya melakukannya. Setelah menenangkan diri, saya mulai menelepon dan mengirim pesan kepada semua orang, bahkan E. Tidak ada yang menjawab dan mereka yang belum memblokir nomor saya pada saat itu dengan cepat melakukannya. Satu-satunya yang saya dengar kembali adalah dari ayah saya yang mengirim pesan teks kepada saya untuk berhenti menghubungi mereka dan bahwa mereka perlu waktu untuk menyembuhkan diri. Itu adalah 9 tahun yang lalu dan saya tidak berbicara dengan siapapun dalam keluarga saya sejak hari itu. Mengatakan bahwa ini merusak saya adalah sebuah eufemisme. Saya hidup dalam kebingungan selama berbulan-bulan setelah itu dan hampir tidak makan sama sekali. Tidak membantu bahwa ini terjadi tepat sebelum saya seharusnya membela tesis sarjana saya dan sudah stres. Beruntung rekan penulis saya merasakan sesuatu dan menyelamatkan saya dengan mengontrol percakapan sehingga saya mendapatkan bagian-bagian yang mudah. Tanpa dia, saya yakin saya akan gagal. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang datang ke wisuda saya. Kemudian dimulailah periode terburuk dalam hidup saya. Saya menghabiskan tahun pertama mengharapkan polisi mengetuk pintu saya dan menangkap saya karena pelecehan seksual. Saya tidak mendapatkan pekerjaan, hanya hidup dari uang yang saya simpan. Saya minum banyak dan mengonsumsi obat-obatan. Saya juga menjadi penuh kebencian dan kekerasan. Alasannya saya tidak menyakiti siapapun adalah karena tidak ada orang di sekitar. Tetangga saya pernah menelepon polisi pada saya setelah saya memecahkan gelas. Tetapi saya berhasil meyakinkan petugas bahwa saya hanya menjatuhkannya. Dan mereka pergi karena tidak ada orang lain di dalam apartemen saya. Alih-alih tidur, saya menghabiskan malam saya merencanakan bagaimana saya bisa menyakiti E dan memastikan tidak ada yang pernah mengetahuinya. Bahkan memikirkan bagaimana saya bisa melakukan hal-hal yang dia tuduhkan kepada saya, tapi lebih buruk. Saya tahu, saya tidak bangga dengan itu. Saya mendapat pekerjaan nyata pertama saya di bidang saya pada akhir 2015. Baru setelah itu segala sesuatunya mulai membaik.
Saya fokus sepenuh waktu pada pekerjaan saya, karena memberi saya sesuatu yang normal untuk dilakukan. Proses pemulihan adalah proses yang lambat, tetapi saya minum lebih sedikit dan tersenyum lebih banyak. Saya hidup hemat dan mendapatkan uang yang baik, jadi saya selalu membelikan hadiah yang bagus untuk diri sendiri di ulang tahun saya, headset VR, sepeda motor, Lego, DLL. Dan tahun lalu saya pindah dari apartemen buruk saya dan membeli rumah kecil. Itu adalah impian lama saya untuk memiliki garasi sendiri dan kebun yang bisa saya rawat. Ini membuat saya semakin termotivasi. Jadi kehidupan saya baik sekarang. Saya masih punya masalah. Saya sudah minum obat antidepresan selama beberapa tahun terakhir dan meskipun membantu, itu tidak membuat saya bahagia. Mereka hanya menghilangkan pikiran gelap dan menggantikannya dengan pikiran mati. Kepercayaan saya pada orang lain hampir tidak ada. Saya sudah mencoba berkencan, tetapi hanya pernah kencan dengan dua wanita berbeda. Sangat sulit untuk berbicara seperti orang normal saat datang ke hal itu. Dan apa yang akan saya katakan kepada calon pasangan ketika dia bertanya tentang keluarga saya? Oh, Anda tahu mereka menuduh saya melakukan kejahatan yang mengerikan dan kami tidak berbicara lagi. Tapi saya tidak melakukannya. Saya bersumpah. Bidang saya sangat didominasi oleh pria. Jadi satu-satunya wanita yang benar-benar saya bicarakan adalah terapis saya, yang saya sukai. Beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan teks dari ibu saya. Rasanya tidak nyata dan saya takut membukanya pada awalnya. Jadi saya hanya menatap notifikasinya selama berjam-jam sebelum membukanya. Kemarin, pesan kedua datang. Diterjemahkan, mereka pada dasarnya mengatakan, "Hai, namaku, sudah begitu lama sejak kita berbicara. Kami merindukanmu dan ingin tahu bagaimana keadaanmu." Di sini dia menulis pesan panjang tentang kakak perempuan saya dan bagaimana keponakan-keponakan saya semakin besar. Saya bahkan tidak tahu bahwa saya adalah paman. Ketahuilah bahwa kami mencintaimu dan akan selalu mencintaimu. Cinta, ibu dan ayah. Pesan kedua mengatakan, "Hai, namaku, kami mengerti jika kamu tidak ingin berbicara dengan kami setelah apa yang terjadi, tetapi tolong dengarkan. Bulan lalu, subjek tentangmu dibahas dalam pertemuan keluarga. Selama ini, merendahkan segala yang telah terjadi padanya. Situasinya menjadi begitu memalukan sehingga akhirnya dia mengakui bahwa tidak ada yang terjadi dan bahwa mungkin dia hanya bermimpi. Kami semua terkejut dengan hal ini. Ketika terakhir kali kami berbicara, kami ingin melindungi dan melakukan satu-satunya hal yang kami pikir bisa kami lakukan. Kami tahu itu tidak memaafkan perlakuanmu. Apa yang dilakukan salah dan kami semua marah padanya. Kami telah menghubungi semua orang yang mengetahui dan memberitahu mereka kebenarannya. Kami semua ingin berbicara denganmu dan kakak perempuanmu ingin kamu bertemu dengan keluarga mereka. Tolong balas jika kamu bisa menemukan keberanian untuk memaafkan kami. Cinta, ibu dan ayah." Jadi ya, itulah situasi saya saat ini. Saya belum menjawab, tetapi mereka pasti tahu bahwa saya telah melihatnya. Sejujurnya, saya sangat marah. Banyak kenangan lama dan buruk sekarang kembali mengganggu. Saya tidak ingin memaafkan mereka dan saya tidak percaya diri untuk berada di ruangan yang sama dengan mereka sekarang. Sebagian dari saya ingin menelepon keluarga saya dan melepaskan semuanya pada mereka, untuk membuat mereka merasa bersalah dengan semua yang saya alami hingga mereka mencapai titik terendah. Kemudian saya akan mendedikasikan hidup saya untuk membuat hidup sepupu saya seburuk mungkin. Bagian lain ingin mengabaikan mereka dan melanjutkan kehidupan saya yang lumayan dengan sepeda motor dan kebun saya sebagai teman. Saya tidak punya teman. Satu-satunya orang yang saya bicarakan adalah rekan kerja saya, tetapi kami tidak terlalu dekat. Saya sudah menelepon klinik terapi saya, tetapi mereka mengatakan dia sedang liburan dan tidak akan tersedia selama beberapa minggu, dan saya tidak ingin bertemu dengan orang lain selain dia. Jadi itu meninggalkan orang asing di internet. Jadi tolong, kemana saya harus pergi dari sini? Apakah saya mengabaikan mereka dan melanjutkan seperti biasa? Atau apakah saya menjawab? Dan jika ya, apa yang harus saya tulis? Saya cukup yakin bertemu dengan mereka langsung akan menjadi ide buruk untuk jangka waktu yang dapat diprediksi. Tetapi saya bahkan tidak yakin bagaimana kehidupan saya bisa membaik dengan mengambil kembali benang-benang lama itu. Mesembuhkan mungkin terdengar malu, tapi saya bermimpi tentang hari ketika mereka meminta maaf dengan melemparkan diri mereka ke tanah dan mencium kakiku. Mengirim pesan teks sekarang terasa begitu antiklimaktik. Sepupu menuduh saya melakukan pelecehan seksual. Sekarang keluarga saya menghubungi saya setelah hampir 10 tahun. Bagian akhir. Hei teman-teman, jadi saya memiliki pembaruan lain tentang seluruh situasi saya mengenai dan pelecehan seksual. Sudah sekitar 3 bulan sejak saya terakhir memposting-posting sebelumnya dan cukup banyak hal telah terjadi. Beberapa untuk yang lebih baik dan beberapa untuk yang lebih buruk. Pertama, banyak orang mengatakan kepada saya untuk menggugat atau membawa ke pengadilan. Meskipun saya setuju bahwa apa yang dilakukannya tidak bisa dimaafkan dan keji,
saya merasa bahwa itu tidak akan membawa kebaikan apapun. Situasi ini sudah berlangsung selama 10 tahun dan saya agak ingin semuanya berakhir. Membawa ke pengadilan akan membuat saya mengeluarkan ribuan biaya hukum yang tidak bisa saya bayar. Dan saya juga tidak memikirkan fakta bahwa sendiri tidak pernah membawa masalah ini ke pengadilan. Saya tahu itu bukan alasan yang bagus, tetapi ini hanya pemikiran saya. Saya masih berhubungan dengan orang tua saya dan Anda tidak akan percaya, tetapi saya benar-benar mengunjungi mereka sekitar seminggu yang lalu. Mereka juga telah memutuskan hubungan dengan dan saya merasa bahwa dia mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saya alami, merupakan hukuman yang setara dengan menggugat. Percayalah, saya tahu. Mengunjungi orang tua berjalan dengan baik. Saya belum melihat anggota keluarga lainnya karena saya ingin proses ini berjalan secara bertahap. Tetapi kami bertemu dan makan malam bersama, tentu saja. Dalam posting terakhir saya mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana proses sapaan akan berjalan. Bagaimana saya seharusnya menyapa orang-orang yang merampas kehidupan normal saya? Ternyata sapaan berjalan lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya pikir kebencian akan mengalahkan saya, tetapi sebenarnya saya merasa agak lega saat melihat mereka. Apakah itu aneh? Mungkin itu karena melihat mereka berarti mungkin hidup saya kembali normal seperti sebelumnya. Tetapi saya tidak tahu. Saya tidak memeluk mereka sampai setelahnya karena percakapan yang kami lakukan agak melelahkan. Saya tidak bermaksud menyakiti mereka, tetapi saya merasa harus untuk benar-benar menyampaikan betapa sakitnya mereka menyebabkan saya. Pada suatu titik ibu saya menangis, karena detail yang saya berikan tentang masa-masa tergelap saya. Mereka mengatakan bahwa mereka tahu mereka tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki apa yang telah terjadi, tetapi ingin masa depan menjadi optimis. Mereka bahkan membuka ide untuk pulang ke rumah untuk Natal dan bertemu dengan anggota keluarga lainnya. Tetapi saya memberitahu mereka tentang rencana saya untuk melakukannya secara perlahan dan mengatakan bahwa saya mungkin terbuka dengan ide itu. Meskipun saya masih bingung, perasaan kebencian itu perlahan-lahan hilang dan secara keseluruhan saya merasa seperti orang yang lebih baik secara umum. Saya juga sudah mulai berkencan sekarang. Dan bertemu dengan seorang gadis hebat yang saya mulai serius dengannya secara perlahan. Hidup semakin membaik. Siapa tahu apa yang akan terjadi dalam 10 tahun mendatang setelah ini, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama saya merasa bahwa segalanya sedang berjalan naik. Bagi semua yang membaca, harap gunakan kisah saya sebagai bantuan untuk masalah dan dendam pribadi Anda. Segala sesuatu menjadi lebih baik, bahkan jika Anda harus menunggu 10 tahun.